Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang mukjizat Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan detik-detik kematian Fir'aun laknatullah beserta bala tentaranya. Akan tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke semua orang untuk mendukung dakwah Islam dengan harapan semoga senantiasa kita diberikan kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, semua mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun dianggap sebagai sihir yang ulung. Kemarahan dan sakit hati Fir'aun semakin menjadi-jadi. Kemudian dia mengumpulkan para pembesar negaranya. Mereka bersidang untuk merencanakan siasat penyerbuan terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan seluruh kaum Bani Israel. Rencana jahat mereka dibalas oleh Allah. Turunlah wahyu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam agar beliau memerintah umat Bani Israel supaya meminjam perhiasan-perhiasan emas dan perak dari kaum Qibti dengan alasan akan menghadiri acara penting. Tujuannya supaya apabila umat Bani Israel hijrah ke Palestina, mereka mengejar untuk mengambil perhiasan-perhiasannya karena mereka akan ditenggelamkan di Laut Merah waktu menyeberang nanti. Kemudian sesuai kesepakatan, rencana Fir'aun akan mengadakan serangan mendadak, yaitu pada malam hari tanggal 10 Muharram menjelang waktu subuh di mana orang-orang sedang tertidur pulas. Allah menurunkan instruksi kilat melalui Jibril agar Nabi Musa berangkat hijrah pada malam itu juga. Nabi Musa mengatur siasat untuk mengecewakan hati Fir'aun. Seluruh umat diperintahkan untuk menyalakan lampu di rumahnya masing-masing agar disangka oleh Fir'aun dan prajurit-prajuritnya bahwa mereka masih ada di dalam rumah. Tengah malam mereka berangkat, pintu semua ditutup rapat seperti rumah masih berpenghuni. Barang-barang semua dibawa hijrah sehingga semua rumah kosong. Nabi Musa dan umatnya telah pergi jauh melaksanakan perintah Allah yang telah menjanjikan akan memberikan daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Fir'aun. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berjanji kepada umatnya akan memohon kepada Allah agar diberi kitab suci sebagai pegangan dan menjadi ikutan menjalani kehidupan di dunia ini. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan seluruh Bani Israel hijrah diterangi cahaya bulan yang masih redup-redup. Tetapi aneh, meskipun yang dituju adalah penyeberangan pantai Laut Merah di sebelah timur, tetapi rombongan itu selalu kembali lagi ke tempat semula. Barulah seorang tua ingat akan pesan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dahulu yang diterima turun-temurun, bahwa umat Bani Israel tidak akan dapat meninggalkan negeri Mesir kalau tidak membawa serta jasad Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang ada di dalam peti. Nabi Musa bertanya, siapa yang tahu tempat peti itu disimpan? Seorang menjawab bahwa yang tahu tempatnya hanyalah seorang wanita tua yang sudah buta, namanya Maryam binti Musa. Nabi Musa mengirim utusan kepada Maryam menanyakan tempat peti jenazah Nabi Yusuf. Kemudian orang tua itu menjawab, saya mau memberitahukan tempat jenazah itu dengan dua syarat, yaitu untuk dunia saya mohon supaya Nabi Musa mendoakan saya supaya saya kembali muda seperti usia 30 tahun dan supaya saya panjang umur. Kemudian untuk akhirat saya mohon supaya Nabi Musa mendoakan saya agar bisa bersama beliau nanti di surga. Kedua permohonannya itu dikabulkan. Dia kembali muda dan diberi umur sampai 1600 tahun, tetapi tetap kelihatan muda seperti orang usia 30-an tahun. Maka dia pun menunjukkan tempat disemayamkannya peti jenazah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ada dua riwayat tentang tempat peti itu. Yang pertama mengatakan bahwa peti itu ada di dalam sebuah telaga. Telaga itu dikeringkan, peti itu lalu diambil. Yang kedua mengatakan bahwa peti itu ditaruh di tengah-tengah sungai Nil, karena kalau ditaruh di sebelah kanan sungai, maka yang subur adalah daerah sebelah kanan saja. Kalau dipindah ke sebelah kiri, maka yang subur adalah daerah yang sebelah kiri saja. Penduduk bisa berkelahi memperebutkan peti itu. Itulah sebabnya ditaruh di tengah-tengah supaya berkatnya ke kanan dan ke kiri. Tetapi tempat peti itu tetap dirahasiakan.
Peti jenazah mulia itu diambil, maka kelihatanlah jalan terang bagaikan digaris. Rombongan Nabi Musa alaihissalam menuju Laut Merah ke arah timur. Sementara Fir'aun dengan serdadunya yang banyak mengepung perkampungan umat Bani Israel. Mereka melihat di tiap rumah lampu masih menyala, tetapi sepi, tak ada suara apapun. Perkiraan mereka bahwa umat Bani Israel sedang tidur nyenyak. Sewaktu keluar komando untuk menyerbu, mereka menyerbu ramai-ramai, tetapi alangkah kecewa dan sakit hati mereka ketika didapatinya rumah semua kosong. Mereka segera melapor kepada Fir'aun. Bukan main kecewa dan panas hati Fir'aun. Dia mengeluarkan komando lagi untuk mengadakan pengejaran dengan kuda sebelum kaum Bani Israel sempat lolos dari Laut Merah. Kemudian sedangkan Fir'aun sendiri berada di barisan paling depan dalam pengejaran itu. Secepat-cepatnya Bani Israel berjalan, akan tersusul pula oleh bala tentara Fir'aun yang mengejar dengan kuda. Sampai di pantai, mereka saling lihat. Pasukan berkuda Fir'aun sudah berteriak-teriak mau menyergap mangsanya. Sebaliknya, kaum Bani Israel sudah gentar melihat pasukan Fir'aun yang kejam itu sudah dekat. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketika pasukan itu saling lihat, berkatalah umat Nabi Musa, sesungguhnya kita akan kedapatan. Nabi Musa bersabda, tidak, sesungguhnya besertaku Tuhanku akan memberi aku petunjuk. Menurut satu riwayat, Nabi Musa alaihissalam lalu salat hajat memohon petunjuk Allah. Maka Allah berfirman seperti yang diterangkan dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 63 yang artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Maka akhirnya laut itu pun terbelah, tiap-tiap belahan sebesar gunung yang besar. Terbentuklah 12 belahan, karena umat Bani Israel waktu itu ada 12 suku bangsa. Ombak-ombak berubah menjadi tumpukan tanah sebesar gunung. Tiap-tiap kabilah melalui satu jalan. Rombongan berjalan terus. Inilah mukjizat yang ke-9 dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian karena adanya orang-orang yang mengira bahwa kabilah yang lain tidak ikut menyeberang, maka gunung-gunung itu dijadikan oleh Allah berlubang supaya tembus pandang, sehingga mereka dapat saling lihat satu sama lain. Mereka langsung naik ke darat dengan tujuan Palestina. Adapun Fir'aun yang memimpin prajuritnya, kudanya tidak berani masuk ke jalan laut itu. Kudanya mau mundur. Konon di waktu itu ada seorang prajuritnya berteriak, wahai Fir'aun, Musa yang hanya mengaku sebagai pesuruh Tuhan sanggup membuat jalan di laut dan melaluinya bersama kaumnya, tetapi engkau mengaku menjadi Tuhan, lewat saja tidak berani, majulah. Fir'aun penasaran juga, padahal harapannya dia akan menghancurkan atau menghabiskan Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya. Dengan mata melotot dan hati panas, dia memandang ke arah kaum Bani Israel yang dia rasakan terlepas dari genggamannya. Ketika itulah turun malaikat Mikail menyerupakan diri sebagai kuda betina lari masuk ke jalan laut itu. Melihat itu, kuda Fir'aun pun mengejar, maka masuklah ia ke dalam perangkap untuk tidak bisa berkutik lagi. Jibril menyerupakan diri sebagai kuda jantan menghalau dari belakang. Setelah ujung dan pangkal pasukan berkuda Fir'aun berada di tengah laut, maka air laut itu pun cair kembali sehingga tenggelamlah mereka semua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Umat Bani Israel sudah menyeberang dengan selamat. Sebaliknya, Fir'aun dengan bala tentaranya tenggelam di tengah laut. Sewaktu hampir tenggelam, manakala nyawanya sudah hampir di tenggorokan, dia mau mengaku adanya Allah, seperti diterangkan dalam Quran surah Yunus ayat 90 yang artinya, sampai apabila Fir'aun sudah hampir tenggelam, dia berkata, saya percaya bahwa sesungguhnya tidak ada yang disembah selain Allah yang dipercayai oleh kaum Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka firman Allah selanjutnya kepadanya pada Quran surah Yunus ayat 91 sampai 92 yang artinya, sekarang baru kamu mau percaya, padahal kamu durhaka kepada Allah dari dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang merusak. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi peringatan bagi orang-orang sesudahmu. Sesungguhnya kebanyakan manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Yang akhirnya bangkai tentara Fir'aun digerogoti oleh ikan di laut. Keluarganya yang ditinggalkan bersedih hati,
tetapi ikan-ikan di Laut Merah berpesta ria berhari-hari makan daging manusia. Sedangkan bangkai Fir'aun sendiri terdampar di pantai, dijumpai oleh rakyatnya yang sedang menggembala. Bangkai itu diangkatnya lalu dibawanya kembali ke istana dan dibalsam atau dimumikan supaya awet, kemudian dimasukkan ke dalam piramida. Dan sampai sekarang jasad itu atau bangkai Fir'aun itu masih ada di dalam piramida, yang dimana hal itu adalah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang sesudahnya agar jangan congkak dan sombong kepada Allah dan Rasulnya. Bangkai Fir'aun itu diketemukan pada tanggal 6 Juli tahun 1879 oleh tim gabungan dari Jerman dan Prancis atas petunjuk Muhammad Abdur Rasul rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.